Argentina berhiburan kepada Angola. Kroasia amankan tempat di Piala Dunia. Belanda nyaris pasti ke Piala Dunia. 2 gol Woltemade menangkan Jerman. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Uzbekistan versus Mesir berlangsung di Stadion Hamzah bin Zayed. Tim asuhan Fabio Cannavaro membuka skor pada menit keempat lewat aksi Uston Urunov yang lolos dari kawalan 4 pemain sebelum melepas sepakan keras ke pojok gawang. Urunov kembali mencetak gol pada menit ke-43 setelah memanfaatkan bola lambung dan menaklukkan Mohamed Soubi. Hasil ini membawa Uzbekistan melaju ke final untuk menghadapi Iran, sementara Mesir akan berebut posisi ketiga melawan Tanjung Verde. Jepang menjamu Ghana di Stadion Toyota pada agenda FIFA Matchday. Tuan rumah unggul cepat di menit ke-16 lewat Takumi Minamino yang memanfaatkan umpan Kai Susano untuk menaklukkan Yosep Anang. Insiden terjadi di menit ke-56 ketika pemain Ghana, Abu Francis, mengalami patah kaki. Jepang terus menekan dan akhirnya menggandakan skor di menit ke-61 melalui Ritsu Doan yang menuntaskan kombinasi cepat di kotak penalti. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Jepang setelah sebelumnya menundukkan Brazil 3-2 dalam uji coba sebelumnya. Korea Selatan menghadapi Bolivia di Daejeon World Cup Stadium. Gol baru lahir di menit ke-57. Korea mendapat tendangan bebas tepat di depan kotak penalti dan Son Heung-min membawa timnya unggul 1-0. Menjelang laga usai, tepatnya menit ke-88, Cho Gui-sung memanfaatkan kelengahan lini belakang Bolivia. Ia mampu melewati penjagaan dan menyodok bola dari jarak dekat menjadi gol kedua Korea. Kemenangan ini melengkapi performa solid tim asuhan Hong Myung-bo. Angola menjamu Argentina di Estadio 11 de Novembro, Jumat malam waktu setempat. Tim tamu membuka skor pada menit ke-43 lewat Lautaro Martinez setelah menerima umpan terobosan Lionel Messi. Di babak kedua, Angola mencoba menekan, namun Argentina justru menambah keunggulan di menit ke-82. Messi mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian akurat setelah memanfaatkan ruang di kotak penalti. Sampai peluit akhir, tidak ada tambahan gol. Argentina menutup laga uji coba ini dengan kemenangan 2-0. Finlandia menjamu Malta di Helsinki Olympic Stadium dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Finlandia kembali menekan menjelang jeda, termasuk peluang dari Joel Bojanpalo dan Oliver Atman. Tetapi Bonello kembali tampil gemilang. Justru Malta yang memecah kebuntuan di menit ke-82. Jack Great melepaskan sepakan jarak jauh yang menaklukkan Viljami Sinisalo dan membawa tim tamu unggul 1-0. Hasil ini membuat peluang Finlandia menuju playoff grup G tertutup, sementara Malta naik ke peringkat keempat dengan koleksi 5 poin. Pertandingan Kroasia versus Faroe Islands berlangsung di Zagreb. Tim tamu mengejutkan lebih dulu pada menit ke-15 lewat Geza Turi yang memanfaatkan kehilangan bola di lini tengah. Kroasia membalas pada menit ke-22 saat Josko Gvardiol melepaskan tembakan menembus gawang Faroe. Di babak kedua, Kroasia mengambil kendali. Menit ke-56, Petar Musa membawa tuan rumah unggul. Umpan Perisic kemudian melepas umpan silang tajam di menit ke-70 yang disambar Nikola Vlasic di tiang jauh untuk mengubah skor menjadi 3-1. Berkat hasil ini, Kroasia berada di puncak klasemen grup L dengan 19 poin, sedangkan Kepulauan Faroe berada di posisi ketiga dengan 12 poin. Timnas Kroasia memastikan tempat di Piala Dunia 2026 setelah menang 3-1 atas Kepulauan Faroe. Kemenangan di Stadion Poljud itu sekaligus mengantar Kroasia tampil di putaran final untuk keempat kalinya secara beruntun. Bagi Luka Modric, keberhasilan ini punya makna khusus. Kapten berusia 40 tahun itu akan mencatatkan partisipasi kelimanya di ajang terbesar sepak bola dunia setelah tampil pada edisi 2006, 2014, 2018, 2022, dan kini 2026. Laga Polandia versus Belanda di Stadion Nasional Warsawa berjalan ketat sejak menit awal. Polandia akhirnya memimpin di menit ke-43. Jakub Kaminski menuntaskan kesepakatan dengan tenang. Belanda membalas cepat di awal babak kedua. Pada menit ke-48, Memphis Depay menyambar bola rebound membuat skor imbang 1-1. Dengan hasil ini, Belanda masih kokoh di puncak klasemen grup G dengan 17 poin, sedangkan Polandia berada di posisi kedua dengan 14 poin.
Memphis Depay kembali menorehkan catatan penting untuk timnas Belanda setelah mencetak gol ke-55 di level internasional. Gol tersebut membuat Belanda hampir pasti mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Situasinya kini sangat berat bagi Polandia. Mereka harus menang di laga terakhir, berharap Belanda kalah dan mengejar selisih 13 gol, sebuah skenario yang nyaris mustahil. Depay saat ini memimpin daftar penampilan, gol, dan assist sepanjang sejarah Belanda dengan 107 laga, 55 gol, dan 35 assist. Luxembourg versus Jerman di kualifikasi Piala Dunia berlangsung di Stade Luxembourg. Jerman membuka skor pada menit ke-49 lewat Nick Woltemade yang menuntaskan umpan Leroy Sané. Woltemade kembali mencetak gol di menit ke-69. Striker Newcastle United itu menyelesaikan umpan Riedel Baku untuk membawa Jerman menjauh 2-0. Hasil ini menempatkan Jerman di puncak grup A dengan 12 poin, namun belum mengamankan tiket ke Piala Dunia. Luxembourg jadi juru kunci tanpa poin. Nick Woltemade mencetak 2 gol perdananya untuk timnas Jerman dalam laga uji coba terbaru, sebuah pencapaian yang juga menambah koleksinya menjadi 10 gol untuk klub dan negara musim ini. Pemain Newcastle itu kini sudah mengemas 3 gol dalam 2 penampilan terakhir bersama tim nasional. Performa tersebut membuat namanya mulai diperbincangkan sebagai penyerang masa depan Jerman. Di media sosial, banyak penggemar membandingkan tampilannya dengan Rudi Völler ketika mengenakan jersey edisi terbaru tim nasional. Timo Werner diperkirakan akan meninggalkan RB Leipzig pada Januari 2026 dengan Major League Soccer MLS di Amerika Serikat menjadi tujuan paling realistis. Menurut laporan Sky Sports, peran Werner di Leipzig di bawah pelatih Ole Werner semakin berkurang. Ia lebih sering tampil sebagai pengganti singkat dan peluang untuk kembali menjadi starter tipis. Klub disebut tidak akan menghalangi kepergiannya meski kontrak pemain Jerman ini masih berlaku hingga 2026. Kemindahan ke MLS dinilai memberi Werner kesempatan bermain lebih banyak. Jurgen Klopp resmi mengumumkan peran barunya sebagai pundit untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan Klopp melalui akun Instagramnya, di mana ia akan bergabung dengan Thomas Muller di layar Magenta TV, kanal yang berafiliasi dengan T-Mobile. Menurut Arnim Budzen, kepala TV Deutsche Telekom, kombinasi Klopp dan Muller menghadirkan wawasan taktik sekaligus hiburan. Selain punditri, Klopp tetap menjalankan peran global, Head of Soccer Red Bull. Galatasaray bergerak cepat untuk mengamankan masa depan Mauro Icardi. Penyerang 32 tahun ini menjadi sosok penting dan favorit penggemar di Istanbul. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2026, klub dikabarkan akan memulai pembicaraan perpanjangan kontrak guna menutup peluang transfer musim dingin dan menjaga stabilitas tim, terutama menjelang perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa. Icardi sendiri tampak nyaman di Turki dan terbuka membahas kesepakatan jangka panjang. Langkah ini menunjukkan niat Galatasaray untuk mempertahankan kepemimpinan dan daya serang klub. Bek Inter Milan Denzel Dumfries dipastikan tidak ikut skuad Belanda untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Polandia setelah mengalami cedera saat tugas internasional. Cedera ini membuat Dumfries absen dari latihan dan akhirnya ditarik dari skuad. Konfirmasi disampaikan oleh pelatih Ronald Koeman. Tanpa Dumfries, Belanda harus bekerja keras, namun hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Polandia. Ketiadaan bek andalan ini menjadi tantangan bagi Koeman untuk menjaga kestabilan lini belakang di pertandingan krusial berikutnya. AC Milan meminjamkan Francesco Camarda ke Lecce pada jendela transfer musim panas lalu, memicu kabar bahwa Lecce menerima bonus setiap kali striker kelahiran 2008 itu bermain atau mencetak gol. Presiden Lecce, Saverio Sticci Damiani, menepis rumor tersebut. Kabar Milan membayar kami untuk setiap gol Camarda itu murni rekayasa, jelasnya. Satu-satunya bonus yang mungkin hanya berlaku jika Lecce membeli Camarda seharga 3 juta euro, dengan Milan berhak membeli kembali seharga 4 juta euro. AC Milan bergerak cepat untuk memastikan masa depan pemain kunci jelang musim berikutnya. Menurut laporan Tutomir 1, Alexis Saelemaekers akan menandatangani perpanjangan kontrak yang membuat gajinya naik 3 kali lipat menjadi 4 juta euro per musim. Sementara Fikayo Tomori diperkirakan mempertahankan gaji saat ini 3,5 juta euro. Klub kemudian akan memusatkan perhatian ke Mike Maignan yang kontraknya habis Juni mendatang. Milan khawatir kehilangan kiper Prancis itu secara gratis jika penanganan kontrak tertunda.
Alessandro Bastoni kini menjadi pusat perhatian Inter Milan yang tengah mempercepat pembicaraan perpanjangan kontraknya hingga Juni 2030 untuk mencegah minat dari Liverpool yang dilaporkan siap mengajukan tawaran sekitar 100 juta euro. Laporan dari media mengatakan, klub Italia memandang Bastoni sebagai tonggak utama dalam skema pelatih Christian Cifu dan pemain timnas Italia. Sementara kontrak Bastoni saat ini masih berlaku cukup lama. Inter disebut ingin memberikan kenaikan gaji sebagai sinyal bahwa bek berusia 26 tahun itu tidak dijual. Robert Lewandowski dipastikan tidak akan meninggalkan Barcelona di bursa transfer Januari maupun musim panas mendatang. Agen Super Pini Zahawi menegaskan kepada 365 Soccers bahwa kabar kepindahan Lewandowski sepenuhnya salah. Striker 36 tahun ini merasa nyaman di Catalonia dan fokus membantu tim meraih gelar tanpa memikirkan pindah klub. Meski ada tawaran menarik dari klub Eropa dan Liga Pro Saudi, pembicaraan perpanjangan kontrak saat ini belum dibuka. Lewandowski tetap berkomitmen hingga kontraknya habis pada 2026. Kabar positif datang dari Real Madrid. Kylian Mbappe dan Eduardo Camavinga dipastikan fit untuk laga La Liga melawan LC 23 November mendatang. Kedua pemain kembali lebih cepat dari tugas internasional bersama Prancis karena masalah kebugaran ringan. Striker 26 tahun itu absen di laga tanpa arti melawan Azerbaijan, sementara Camavinga mengalami nyeri hamstring. Pelatih Xabi Alonso kini memiliki opsi penuh setelah Mbappe musim ini telah membukukan 18 gol dari 16 penampilan di klub. Fulham dipastikan tidak bisa diperkuat Rodrigo Muniz hingga Februari 2026 setelah penyerang asal Brasil itu mengalami cedera hamstring baru. Laporan Talksport menyebut Muniz akan menjalani operasi akhir pekan ini. Sebelumnya ia sudah menepi sepanjang Oktober karena masalah serupa dan baru tampil 2 kali setelah pulih. Musim lalu, Muniz mencetak 8 gol di Premier League dan menjadi satu-satunya penyerang paling efektif Fulham. Kondisi ini membuat The Cottagers semakin tertekan, mengingat mereka hanya berjarak 1 poin dari zona degradasi. Bek Inggris Mark Gui dipastikan meninggalkan pemusatan latihan tim nasional dan kembali ke Crystal Palace akibat cedera. Situs resmi timnas Inggris menyebutkan Gui tidak akan ikut perjalanan ke Albania untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada minggu mendatang. Gui sebelumnya bergabung dengan skuad The Three Lions di fasilitas latihan Tottenham Hotspur awal pekan ini, namun harus melanjutkan pemulihan di klubnya. Pelatih Thomas Tuchel kini menyiapkan tim dengan 24 pemain untuk menghadapi Tirana. Chelsea dikabarkan resmi menyepakati transfer Deiner Ordonez, bek tengah asal Ekuador berusia 16 tahun dari Independiente del Valle. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan tercapai hari ini dengan rencana kedatangan Ordonez ke London pada Januari 2028. Independiente del Valle yang sebelumnya melahirkan bintang Chelsea seperti Moises Caicedo dan Kendry Páez menerima seluruh syarat klub London itu. Romano menambahkan, Chelsea berhasil mengamankan Ordonez meski ada minat dari 3 klub top Eropa lainnya. Bayer Leverkusen kemungkinan akan mengakhiri masa peminjaman gelandang serang Claudio Echeverri lebih cepat dari rencana. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjam dari Manchester City musim panas 2025 untuk menambah jam bermain, tetapi sejauh ini baru mengumpulkan 240 menit di Bundesliga dan Liga Champions. Kontrak peminjaman menyertakan opsi pemusatan dini dan diskusi terkait hal ini dijadwalkan saat pertemuan kedua klub menjelang laga Liga Champions. Jika kembali ke City pada Januari, Echeverri bisa langsung dipinjamkan lagi. Masa depan James Trafford di Manchester City kembali menjadi sorotan setelah musim ini kehilangan posisi starter karena kedatangan Gianluigi Donnarumma. Kiper Inggris berusia 23 tahun itu dikabarkan ingin meninggalkan Etihad Stadium pada Januari mendatang. Menurut laporan tim TAK, Newcastle United kembali melakukan negosiasi dengan perwakilan Trafford, menegaskan kesepakatan pinjaman awal dengan klausul pembelian wajib senilai 25 juta pound sterling. Trafford disebut putus asa mencari menit bermain, menganggap setahun terakhirnya di City terbuang. Andre Onana dipastikan kembali ke Manchester United musim panas mendatang setelah masa pinjamannya di Trabzonspor berakhir. Menurut Fabrizio Romano, kiper asal Kamerun itu musim ini memperkuat klub Turki, tetapi kesepakatan pinjaman tanpa opsi beli membuat kepindahan permanen sulit terwujud, terutama terkait kemampuan finansial Trabzonspor. Ruben Amorim sendiri telah memilih Seny Lammens sebagai kiper utama, menegaskan Onana bukan bagian rencana jangka panjang. MU kini dihadapkan tugas mencari klub baru bagi Onana dengan penjualan permanen menjadi opsi paling diinginkan.
Manchester United diperkirakan akan kehilangan sponsor lengan mereka, DXC Technology, pada akhir musim 2025-2026. Sejak 2022, logo DXC muncul di jersey kandang, tandang, dan ketiga, setan merah dalam kesepakatan senilai sekitar 20 juta pound sterling per musim. Sementara itu, kontrak kit latihan senilai 24 juta pound sterling per tahun dengan Tezos sudah berakhir pada Juni lalu. Klub kini tengah menjajaki kerjasama baru untuk sponsor lengan dan kit latihan. MU berupaya memastikan kesepakatan komersial baru sebelum musim depan dimulai. Arsenal mendapat kabar baik dari Bukayo Saka. Menurut Fabrizio Romano, pemain 24 tahun itu ingin menandatangani kontrak jangka panjang baru dan berencana menghabiskan sisa karirnya di Emirates Stadium. Romano menulis untuk Give Me Sport bahwa Saka dan klub sama-sama puas dengan kerjasama mereka, baik secara profesional maupun jangka panjang. Saat ini kontrak Saka tinggal 18 bulan lagi, sehingga perpanjangan menjadi prioritas utama Arsenal. Keputusan ini dianggap penting untuk menjaga fondasi tim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.